Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Hopefully kalian sehat-sehat selalu. And Bitcoin yang mungkin sedikit kurang sehat ya. Sebenarnya Bitcoin sehat-sehat aja sih, tapi altnya ya hari ini turunnya rata-rata pada banyak ya. Bahkan Celestian ini turun sampai 10% ya, balik ke awal ya, starting point before dia pump. Dan masih banyak lagi ya, saya lihat di sini beberapa rata-ratanya kayaknya meme coin lumayan terdampak hari ini ya. Meme coin rata-rata turunnya lumayan banyak, kecuali PP ya. PP cukup menarik di sini karena kelihatannya money flow-nya dapat dari Ethereum ya. So guys, kita bakal discuss seputar Bitcoin, price action-nya seperti apa untuk short term, mid term, dan juga long term. Long term mungkin nggak usah ya. Long term biasanya kita bahas di weekly update atau pada saat lagi live streaming biar seru kan discussion-nya. Kita ngelihat secara gambaran besar. Nah teman-teman sekalian, di video update ini saya pengen sharing deh satu hal yang terus terang saya baru nemuin sih. Ya saya nggak tahu benar-benar seberapa valid gitu ya. Cuman menurut saya ini something yang cukup interesting. Jadi guys, kalau kalian research ya, dan kalian cari tahu, New York Stock Exchange itu open jam 9.30 waktu di sana, dan closing jam 4 sore. Artinya, kalau di waktu Indonesia Barat, itu buka marketnya 8.30, which is 1 jam sebelum, dan closing time-nya itu adalah jam 3 pagi. Ya, waktu Indonesia Barat. Nah, saya menemukan fakta menarik nih guys. Ya, saya nggak tahu ini bisa dikatakan sesuai atau tidak. Tapi saya sharing di sini sama teman-teman supaya kalian bisa lakuin research. Besok-besok juga bisa lihat gitu ya. Sebenarnya sih backtest pun udah bisa lihat gitu. Cuman, ya why not ya kita discuss di sini. So, here's the thing guys. Kemarin, waktu hari Senin ya, menjelang Bitcoin close, menjelang New York close sekitar jam 2 pagi, which is jam 3 ya, tadi saya sudah mention, itu ada candle sangat bullish ya, terjadi pada hari Senin kemarin. Dan asumsi saya sementara itu adalah candle di mana setelah banyaknya transaksi klien dari para ETF, ETF klien ya, settlement dari si institusi itu berlangsung menjelang New York close. Baru mereka transaksi tuh ya, kayak mungkin beli Bitcoinnya ya. Pokoknya disesuaikan dengan inflow dan outflow yang terjadi pada hari itu. Kemarin, kejadiannya hari Senin jam 2 pagi. Jadi, saya marking nih ya di chartnya Bitcoin tuh sekitar jam 2 ya, candle close jam 2 lewat dikit. Itu ada tuh kebentuk close bar candle yang sangat impulsif dan signifikan. Ternyata kondisi tersebut dibarengi loh dengan ETF-nya si BlackRock pada saat itu up sekitar 526,7 juta dolar guys. Ini salah satu yang terbesar ya. Karena highest-nya itu BlackRock pernah satu hari 849 juta dolar. Itu dalam satu hari di sini ya. Kalian bacanya di bagian maksimum. Kemudian Fidelity kemarin 23,7, sekian-sekian sisanya kecil-kecil ya, ada yang 0. Kemudian Grayscale nggak jualan, tapi ada satu yang jualan yang di tengah ini ya, saya nggak tahu namanya apa ini ya, tapi ini terparahnya ya, minus terbesarnya so far. Makanya di sini terlihat ya, minimumnya tuh 38,4 juta minus, itu artinya paling parahnya. Jadi ini yang pertama. Tapi ya Indian itu kita abaikan juga ya, karena kita lihat sumbangsinya itu adalah 588 juta dolar ya. Kalau di compare dengan Fidelity, ARK Invest, dan juga si BlackRock, ini nggak ada apa-apanya ya. BlackRock 19,49 miliar dolar, dan so far sudah terkumpul 17,585 miliar dolar yang masuk nih dalam Bitcoin ETF spot sejak 11 Januari 2024. Jadi begitu di sini positif nih 526,7 juta dolar, jam 2 itu kayaknya settlement. Settlement dalam arti mereka calculate hari ini belanja masuknya berapa, ETF-nya berapa, disesuaikan nih jumlah asetnya yang harus dibeli sesuai dengan ETF inflow-nya. Nah, dapatlah si candle bullish tersebut pada jam 2 pagi. Hari ini menariknya teman-teman, Ethereum hari perdana, pertama kali Ethereum diperdagangkan di bursa ya, New York Stock Exchange. Trading volume tadi saya dapat info katanya lebih dari 1 miliar dolar. Trading volume by the way, bukan inflow atau outflow-nya, tapi asumsi saya inflow hari pertama cukup oke lah.
Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena jam 2 pagi di timing yang sama persis itu candle bullish terbentuk cukup impulsif di compare dengan Bitcoin. Kayaknya kalau ngelihat lagi dari price action saat ini, Bitcoin di jam 2 pagi, what is going on with Bitcoin ya at 2 AM? Jawabannya adalah dump ya, bukan dump lah kalau kita bilang turun gitu ya, drop. Di compare dengan Ethereum nih di jam 2 pagi. Lihat teman-teman sekalian ya, candle settlement ya. Walaupun Indian ya wah turun lagi, tapi saya cukup yakin turunnya ini juga pasti terkena dampak ya. Karena at the same time di jam yang sama persis Bitcoin lagi drop. Ya, cukup signifikan. Dari 66 ke terendahnya tadi di 65.400. Habis itu ya masih back and forth. Ya, jadi ini satu temuan yang nggak tahu ya kalau menurut saya antara benar atau enggak gitu. Karena belum ada buktinya, data-datanya ya. Saya juga masih mencari tahu dan melihat-lihat. Tapi nanti kalau misalkan benar-benar sudah terbukti ya, saya pasti akan sampaikan kepada teman-teman ya. Berarti sehari-hari nih di jam 2 pagi ini bisa jadi kondisi yang sangat menentukan ya, whether hari ini inflow atau outflow yang lebih besar, dan kita jadi bisa membaca sedikit gerak-gerik para pelaku pasar. Ya tentu saja nggak harus di jam tersebut ya, tapi asumsi sementara, karena memang biasanya menjelang New York close saya perhatikan dalam beberapa minggu terakhir itu cukup impulsif pergerakannya, entah itu lagi inflow-nya gede atau lagi outflow-nya gede, itu impulsifnya di jam segitu. Itu jadi satu pertimbangan aja. Oke, so guys, by the way, terkait dengan pergerakan Bitcoin ya, per hari ini kita ngelihat secara close candle sih actually not bad ya sebetulnya untuk yang hari Senin, tapi untuk yang hari Selasa ya kita dapatkan kelihatannya Bitcoin gagal pertahankan di atas area SNR-nya. Lantas apa artinya ya? Sebenarnya kalau saya boleh sedikit berpendapat ya, saya pernah nge-share ini di saya punya timeline Twitter ya teman-teman sekalian. Jadi saya lihat di sini, kita bandingkan sedikit dengan historical data, dan tampaknya ya kita punya pergerakan ketika memasuki fase summer holiday itu kecenderungan low volume, which is teman-teman mungkin udah tahu ya. Di sini saya pernah bahas ya secara mendetail Bitcoin during summer holiday ini terjadi di 2023 and then di 2024. Pandangan saya lebih kurang kayak begini. Ternyata di-update ya teman-teman. Kenapa? Karena saya pikir nih corrective pullback nih sepanjang Juni sampai mendekati Juli. Kemudian ada satu kali dip terakhir, boom, kencang. Habis itu baru kemudian reverse atau konsolidasi dulu ya. Which is setelah kita baca-baca ya faktanya seperti ini ya. Kenapa stock market itu cenderung perform dalam keadaan yang kurang begitu baik pada saat musim panas, summer ya. Ternyata summer month itu seringkali dikarakteristikkan dengan volume yang rendah dan sometimes ya atau terkadang volatilitasnya rendah di stock market. Ini karena rata-rata stock trader itu menjual shares-nya mereka di bulan Mei dan baru balik setelah summer holiday ya. Artinya ya therefore there are fewer traders active in the market during the summer months. Artinya maksudnya lebih sedikit ya para pelaku pasarnya ketika di bulan-bulan musim panas itu gitu. Jadi berdasarkan research dan data yang dikumpulkan oleh Bloomberg internationally and for the US stock market, the winter and spring months after the traders have returned from their summer holidays have historically yield better compared to the rest of the year. Jadi kalau misalnya dilihat rata-rata pada saat summer holiday itu kecenderungan lebih rendah, dan setelah summer holiday jadi cenderung lebih baik. Dan ini berdasarkan data teman-teman bisa baca. Dan saya pikir what happened with Bitcoin currently ya technically adalah preparation menuju the real bull run ya. Dan ekspektasinya ya kalau berdasarkan yang data yang saya kumpulkan itu saya sempat post di sini juga teman-teman sekalian ya. Kamu bisa lihat di section ini ya seberapa bullish kondisi market jelang Q4. Well, we have a lot of data ya. Bitcoin halving itu terjadi di April 2024 berdasarkan data historical. Rata-rata bull run itu starting setelah halving itu 5 sampai 6 bulan setelah halving.
Germany Bitcoin wallet udah nol, kita udah lupa ya. Jerman pernah pegang Bitcoin tuh udah lupa, udah cuma jadi sejarah doang per saat ini. Pengurangan reverse repo oleh the Fed, US Treasury refunding buyback program, global liquidity index mulai naik, elektabilitas Donald Trump naik menjelang election, ditambah sekarang bukan Donald Trump ya, Joe Biden itu udah nggak maju lagi untuk pemilu berikutnya. Artinya siapapun yang menggantikan Joe Biden pasti harus berpikir strategi yang tepat dong untuk mengalahkan Donald Trump, dan salah satunya adalah merangkul pasar kripto. So kripto again ya bisa jadi bullish gara-gara siapapun calon penggantinya Joe Biden dari pihak Demokrat. Dan Vice President Trump itu pro Bitcoin, inflation rate turun ke tingkat terendah dalam 3 tahun terakhir. By the way, update ini per bulan Juli ya, per bulan Juli akhir. Ya, saya post ini bulan Juli sih ya. Berarti inflation rate-nya untuk bulan Juni reportnya. The Fed mulai dovish, agregat probability untuk Fed cut rate meningkat, dan ini dalam tanda kutip market bisa price in. Ya, kita udah bahas juga di previous video update guys. Summer break udah mau selesai, more liquidity bertambah di market, US M2 money supply mulai naik karena membentuk Cobra Pose ya. Ada yang komen kenapa cowok kok, harusnya cewek ya. Oke, cuma menarik teman-teman. US election November 2024, massive ETF inflow for Bitcoin spot ETF. Per saya update pada saat itu 17 Juli adalah 16,5 miliar dolar, dan per sekarang udah jadi 17,5 miliar dolar. Nambah lagi guys ya, nambah lagi. So it is bullish ya, but from the price action perspective memang belum nunjukin kondisi yang relatif menyenangkan banyak pihak atau banyak orang, terutama para pelaku pasar kripto, karena kebanyakan dari mereka pasti expecting price-nya untuk shoot up, nggak ada break sama sekali, nggak ada rem sama sekali. Faktanya, pullback, correction, itu pun terjadi ya pada saat lagi pada saat lagi bull market. Jadi nggak semerta-merta market pada saat bull market tuh bullish, totally bullish gitu, tapi sometimes kita juga ngeliat ada proses pullback-nya. Nah teman-teman sekalian, pullback yang saya maksudkan di sini, mungkin hari ini akan menjadi indikasi awalnya. Ya, beberapa pertimbangan yang saya perhatikan di sini adalah di sini kisaran 67.000 dolar ya lebih kurangnya. Itu sebenarnya merupakan level yang sangat penting ya kalau saya perhatikan bagi Bitcoin ya, terutama support and resistance perspective. Mungkin kita adjust dikit di 67.250 deh ya lebih kurangnya teman-teman. Kenapa level tersebut, Vin? Kamu bisa lihat seberapa dia sering mengalami retest ya terhadap level tersebut, dan posisinya itu price action ya. Holding di sini satu kali, holding di sini juga, reject, breakdown, reject, ya. Dan sekarang banget nih posisinya kalau kita lihat, itu kemarin ya, sebenarnya per kemarin, harusnya closingnya itu terbilang cukup positif guys, ketika kita ngelihat prosesnya terbentuk seperti ini, ya. Daily perspektif loh, harga sempat turun sampai 66.500, tapi closingnya balik di 67.500, itu 1.000 dolar selisihnya, dan harusnya terbilang cukup positif. Tapi hari ini sayangnya tampaknya tidak terkonfirmasi ya. Kita ngelihat dia hanya coba untuk mempertahankan SNR-nya, but then invalidated, dan harga berbalik arah turun cukup signifikan. Per sekarang sih di 65.950, bahkan lebih rendah dari low point kemarin di 66.500 ya lebih kurangnya. Dan oleh karena itu ya saya pikir ini bisa masuk ke dalam fase koreksi yang lebih jauh ya, dalam tanda kutip jauhnya bukan berarti kayak sampai ke 50.000 dolar. Kadang kan orang suka menyalahartikan ya, kita ngomong jauh kesannya kayak sampai bawah banget gitu, padahal nggak juga ya. In the end kalau saya ngelihat dari total satu sendiri, tampaknya memang wajar ya kita masuk ke dalam fase koreksinya. Ini kan internal structure by the way. Ya, ini dari segi market cap. Kita ngeliat dia naik, and then ongoing turun kan, pullback. Ini kalau kamu pakai Fibonacci internal structure-nya aja, itu masih bisa guys, ya. Masih bisa, dan bahkan dia masih bertahan di atas 62% retracement, 2,331 triliun dolar. Nah, buat Bitcoin gimana nih posisinya? Kalau diperhatikan dengan seksama, ini yang terakhir saya bahas ya di previous video, yang Ondo Avalanche ya, saya ada sempat menjelaskan sedikit pandangan saya seputar Bitcoin dari perspektif Elliott Wave Count 1, 2, 3, 4, probably this is the fifth wave, and then ABC gitu ya. ABC-nya sendiri bisa aja flat corrective, bisa aja zigzag teman-teman, dan macam-macam ya probabilitasnya. Tapi satu hal yang saya cukup
lihat ya, saya cukup yakin nih teman-teman bahwa ini kan adalah internal structure nih, seperti halnya tadi di total 1 ya, ini juga sama, masih bisa kita gunakan Fibonacci retracement bottom to the top ya, price going down mendekati 62% retracement. Lalu di level yang sama itu sebenarnya terdapat fair value gap juga atau imbalance area. Jadi memang di range area ini tuh bisa dibilang cukup difavoritkan ya sebagai potensi tahanan bawahnya gitu. Tapi apakah kita bisa melihat dia lebih rendah ya? Kalau misalkan acuannya berdasarkan pola, which is ascending broadening wedge, biasa orang ukur tuh berdasarkan besar wedge-nya ini, dan demikian ya. Segini pun udah cukup mencapai target gitu loh bagi ascending broadening wedge-nya. Itu pertama. Yang kedua guys, ini technically previous SNR juga ya bagi lower time frame. Saya nggak tahu nanti trade-nya akan seperti apa, tapi kalau misalkan dia bisa fake out ya, dia main di atasnya, ini bahkan dia masih bermain di atas SNR-nya, previous high point gitu. Jadi dengan demikian ya, kalau kita ngelihat internalnya membentuk pola, di luar juga demikian, kita lagi ongoing pullback. Yang lebih menarik adalah, ini pun masih saya bisa katakan dengan ascending broadening wedge yang lebih besar guys ya. So technically, kalau kita zooming out, Bitcoin, ini yang terlihat. Ya, ini yang terlihat pada Bitcoin. Take a look at this one ya. It is more or less ya, membentuk sebuah pola yang sama, namanya adalah ascending broadening wedge pattern. Ya, which is kalau Bitcoin sampai breakdown, dari sana ya meneruskan lagi pullback-nya, meneruskan lagi koreksinya, bisa bergerak ke range yang lebih rendah. Paling the first range yang akan dites harusnya sih, itu adalah di kisaran area ini, merupakan area OB, dan itu di 63.500. Ya, 65.900 ke 63.500 masih cukup berasa, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bitcoin masih bisa rally lagi. Kenapa? Karena ya balik lagi guys ya, ini overall ya satu swing, overall swing gitu kan, kita anggap ini sebagai one push to the downside kayak gini, and then dia going up, naik ke atas seperti ini, dan bahkan sampai sekarang pun belum ada pullbacknya gitu. Jadi saya anggap ini sebagai satu swing dari bawah naik ke atas. Nah, kira-kira seperti ini guys, right? So more or less itu pandangan saya seputar Bitcoin. Ya, per sekarang sih kondisinya kita kelihatan lagi tampak mengalami fase pullback itu, atau fase koreksinya gitu ya. Jadi bukan berarti kalian harus panik, saya pun nggak panik teman-teman, biasa aja. Dan karena sebenarnya Bitcoin overall juga masih dalam fase konsolidasi ya. I mean kalau kita zoom out ya, dia masih konsolidasi, nggak kemana-mana. Di atas juga sebenarnya ini masih ada trend line ya, probably masih bisa kena reject juga nanti kalau testing ke trend line-nya. Yang tinggal pertanyaannya sekarang untuk lower time frame-nya aja sih ya. Kalau misalkan beruntung nih kita bisa dapetin Bitcoin mengalami rebound kembali, itu pun bagus ya. Karena demikian kita ngelihat ada beberapa analysis atau beberapa aset yang sebenarnya bisa ditradingkan. Sebagai contoh nih kayak Ethereum. Ini kalau bener nih, dia cuma fake out doang ya, nggak berhasil breakdown dari trend line-nya kayak begini, ya ini berarti dia masih punya peluang untuk naik lagi guys. Dan mungkin ngejar ke level-level di atasnya, 3.600 bahkan bisa lebih tinggi. Dan itu semua saya rasa bergantung dari sentimen positif yang dibangun ya oleh news media juga pasca ETF hari pertama. Ya kita lihat dulu teman-teman. So for now, kalau ngeliat Bitcoin ya lebih kurangnya not much ya to discuss. Cuma satu hal yang saya remind aja adalah tadi balik lagi ke ascending broadening wedge, and technically kita udah breakdown. Jadi wajar banget kalau kita ngelihat Bitcoin bisa revisit kisaran 64.000 before dia rebound lagi ya. Itu sementara kita ngelihat secara jangka pendek. Menengah dan panjangnya nanti kita bahas lagi di video berikutnya. Oke? Thank you guys for watching. And almost forget ya, sebagai penutup pengen remind ke teman-teman, besok economic calendar. Data penting adalah PMI, S&P Global US Manufacturing PMI. Ini bisa membuat market lumayan bergoyang ya, terutama di stock market open, New York Stock Exchange Open 2030. Nanti kita perhatikan lagi teman-teman di pergerakan besok. For now, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Antisipasi ya, potensi koreksi ini bisa jadi opportunity buat teman-teman manfaatkan. Kalau kalian melihat kesempatan untuk kalian cicil beli, untuk kalian mungkin reakumulasi, ya itu opsi masing-masing ya. Nanti teman-teman bisa cek price actionnya dan coba untuk manfaatkan ya, mumpung lagi dapat diskon. Oke, so God bless to everyone and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.